Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ketiga dari alur cerita manhwa yang berjudul Dragon Master, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Saat setelah beberapa tahun Minglang tinggal di bumi, tiba-tiba pulau misterius turun dari langit dan menginvasi kota-kota yang ada di bumi. Ratusan Dragon Tamer dan Divine Ordinary telah dikalahkan oleh salah satu makhluk yang berasal dari pulau misterius itu. Dan akibat insiden itu, kini kota Zulong telah mengumpulkan semua petinggi kota termasuk Minglang untuk membahas tentang hal itu. Tetapi di tengah-tengah pembahasannya, tiba-tiba dari luar istana ada yang berteriak dengan mengatakan, "Siapa yang bertanggung jawab atas kota ini?" Nanlingsa, Minglang, dan yang lainnya pun keluar untuk menemui orang itu. Dan ternyata yang ada di luar adalah dua orang yang datang dari pulau misterius. Apa ini sebuah sekte? Tidak, kami penduduk negara kota. Karena ini bukan sekte, kamu bisa mengurusnya sendiri. Apa maksudnya? Apa mereka datang untuk menghancurkan sekte? Gunam Nanlingsa. Daratan ini hanya begini saja. Sekelompok kecil sekte dan beberapa negara kota dengan sumber daya yang biasa-biasa saja. Lebih membosankan dari apa yang aku kira. Master, kita sudah bisa kembali. Tunggu, Master, ini sudah negara kota yang paling makmur. Tidak perlu mencari tempat lain. Zhu Minglang? Iya, aku di sini. Salam Bibi Suehan. Jadi kamu belum mati, kenapa kau tidak melapor? Tadinya aku juga mau, tapi aku tidak bisa menemukan jalan kembali. Ternyata wanita yang dipanggil Master ini merupakan bibi dari Minglang. Dan pulau misterius yang turun tempo hari adalah pulau tempat tinggal Minglang saat Minglang menjadi dewa. Pulau itu disebut dengan benua pengadilan besar. Kemudian karena identitas Minglang sekarang telah diketahui oleh manusia di bumi, Minglang pun bertanya kepada bibinya, "Bibi Sue, aku mendengar bahwa 6 kota telah ditaklukkan. Mereka semua adalah manusia biasa. Mengapa begitu kejam melakukan itu?" Bibi Sue pun menjawab bahwa perang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika Minglang ingin ikut campur, Minglang disuruh bertanya sendiri pada Master. Pulanglah dan melaporlah di benua pengadilan besar. Dan biarkan wanita yang ada di sampingmu itu ikut. Biarkan wanita itu melahirkan seorang anak untukmu. Mungkin jika kamu bisa mewariskan salah satu kemampuan dewamu, itu bisa dianggap menebus banyak penyesalan rakyat kita. Kenapa dia kecewa seperti itu? Padahal sudah lama tidak bertemu. Bibi Sue pun pergi kembali ke benua pengadilan besar. Tapi di saat di perjalanan kembalinya, pria yang bersama Bibi Sue bertanya, "Master, apa barusan itu Zhu Minglang God Mortal Perbaikan Pedang? Sang jenius yang pernah menyapu generasi muda di benua pengadilan besar pada usia 15 tahun. Benar. Ternyata kamu yang seorang Dragon Tamer juga mengetahuinya. Tapi nampaknya sekarang dia menjadi Dragon Tamer. Apa kau takut? Mana mungkin, Master. Kekuatan spiritualnya sudah mati. Dan aku tidak takut padanya dalam kemampuan Dragon Tamer." Sial, tapi entah kenapa wajahnya jadi begitu menakutkan. Sedangkan di sisi lain di tempat Minglang, Nanlingsa mendesak Minglang untuk mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pada saat sebelum Minglang menjawabnya, tiba-tiba Duan Changqing bertanya, "Zhu Minglang, apa kau berasal dari sekte Zhu yang merupakan ahli seni casting?" Minglang pun menjawab, "Benar. Bagaimana Dekan bisa tahu? Mungkinkah Dekan kamu juga?" Ternyata Dekan Duan Changqing juga merupakan penduduk dari benua pengadilan besar. Dia juga terseret pusaran kehampaan beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga jatuh ke bumi. Kemudian setelah itu selama bertahun-tahun dia mencari jalan kembali tapi tidak menemukannya. Sehingga dia menyerah dan akhirnya menjalani kehidupan di bumi hingga memiliki anak yang bernama Duan Lan. Tapi sekarang tanpa diduga benua pengadilan besar itu tiba-tiba jatuh dari langit. Dekan Duan Changqing pun menjadi kebingungan. Kalian berdua bisakah berbicara tentang masa lalunya nanti? Mari jelaskan tentang benua pengadilan besar pada kami. Dekan Duan Changqing pun mulai menjelaskan tentang apa itu benua pengadilan besar. Sebenarnya benua pengadilan besar memiliki dinasti dan banyak negara bagian.
Tetapi kekuatan dari berbagai negara bagian itu tidak merata, sehingga terjadi perselisihan yang terjadi terus-menerus. Meski terjadi perselisihan, mereka harus tetap mematuhi peraturan yang dibuat oleh dinasti. Tidak hanya itu, di benua pengadilan besar juga ada banyak kekuatan lainnya, seperti Zonglin, Gerbang Klan, Istana Naga, Tata Suci, Akademi, dan lain-lain. Dan dibandingkan dengan beberapa kekuatan itu, kekuatan makhluk bumi ibarat seperti kaum Wutu, yang barbar dan tertinggal. Bahkan jika dibandingkan, kekuatan Akademi Lisuan tidak lebih baik dari kekuatan Akademi negara kecil di benua pengadilan besar. Jadi dengan kata lain, bangsa-bangsa manapun di benua pengadilan besar dapat menjatuhkan kota Zulong untuk meningkatkan kekuatan negara bagian mereka. Jadi Dekan Duan, jika kita menyerah apa kita bisa bertahan? Dekan Duan pun menjawab, jika kita menyerah maka kota Zulong akan dianggap tanah tak bertuan. Dan itu akan menyebabkan setiap orang harus menjadi budak selama 10 tahun. Sedangkan budak tidak dilindungi oleh peraturan nasional dinasti. Jadi tidak ada yang akan peduli para budak hidup atau mati. Apa? Jadi apa yang harus kita lakukan? Perang tidak bisa dihindari. Sebenarnya masih ada cara. Itu bisa mencegah kekuatan lain menyerang kita, sahut Minglang. Jadi ada solusinya. Minglang pun mulai menjelaskan tentang rencananya. Yang pertama, Minglang mengatakan bahwa sekte klannya adalah salah satu dari 6 sekte klan utama di benua pengadilan besar. Jadi Minglang berencana untuk meminta sekte klannya untuk menjadi pemilik kota Zulong. Dengan begitu kota Zulong tidak perlu berperang untuk mempertahankan wilayahnya. Dan kota Zulong juga akan dilindungi oleh peraturan nasional dinasti, sehingga kekuatan lain tidak bisa menginvasi kota Zulong. Intinya kota Zulong dapat menyerah tanpa harus menjadi budak selama 10 tahun. Tapi yang jadi kendalanya, hal itu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Minglang sepenuhnya. Minglang harus membicarakan ini dengan orang-orang di Hui, di benua pengadilan besar. Dan jika sekte klannya setuju untuk mengumumkan bahwa kota Zulong jadi milik mereka, maka akan diadakan kompetisi secara adil dan terbuka di antara semua kekuatan di benua pengadilan besar. Jika sekte Zhu gagal dalam kompetisi itu, maka kekuatan lain bisa datang untuk merebut kota Zulong. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan waktu berhari-hari. Jadi untuk sekarang, kota Zulong juga bergantung pada Li Yunxi untuk mempertahankan garis depan pertahanan kota Zulong dari kekuatan lain yang ingin menginvasi. Mendengar hal itu, nenek pemimpin yang menggantikan Li Ying menugaskan Nalingsa untuk menemani Minglang pergi ke benua pengadilan besar sebagai perwakilan kota Zulong, menggantikan Li Yunxi. Tetapi sebelum pergi, Nalingsa mengajak Minglang pergi ke hutan suci keluarga Nan untuk mengambil embun suci dari Dewa Naga Azura Suci Kayu, yang merupakan harta keluarga Nan. Di sana Nalingsa meminta kepada penjaga naga suci yaitu Nan Xiaobing untuk memberikan Minglang embun suci 10 tahun dan embun suci 100 tahun. Hal itu semata-mata untuk meningkatkan kekuatan naga-naga milik Minglang, sehingga naga-naga Minglang dapat membangkitkan beberapa kekuatan naga suci. Dengan begitu, Minglang yang sekarang mengemban hidup dan matinya kota Zulong dapat terbantu jika nanti harus berkompetisi dengan kekuatan lain di benua pengadilan besar. Intinya sekarang Minglang telah mendapatkan sesuatu seperti sistem cheat yang dapat memperkuat naga-naganya dengan mudah. Singkat cerita, setelah mendapatkan embun suci, Minglang, Nalingsa, dan Feng Nian pergi menuju Westcliff Promenade, yaitu tempat di mana perbatasan untuk masuk ke benua pengadilan besar. Dan ternyata setelah sampai di sana sudah ada Dekan Duan dan wakilnya Bai Hongbo. Tetapi pada saat mereka hendak melewati jembatan menuju benua pengadilan besar, di jembatan itu ada seorang penjaga perbatasan dari benua pengadilan besar, yaitu Earth Serpent. Apa kau mau kembali atau apa kau ingin mengakhiri hidupmu seperti mereka yang ingin masuk ke benua pengadilan besar? Minglang, apa kamu punya benda yang bisa membuktikan identitasmu di benua pengadilan besar? Seperti token sekte misalnya? Tidak ada. Apa Dekan memilikinya? Aku juga tidak punya. Karena mereka tidak memiliki identitas resmi penduduk benua pengadilan besar, maka Dekan Duan mengeluarkan naganya yaitu Long Jun.
yang mana naga itu hanya dimiliki oleh senior Akademi Dragon Tamer Benua Pengadilan Besar. Melihat hal itu, penjaga perbatasan menjadi ketakutan dan langsung mengizinkan Minglang dan teman-temannya masuk melewati jembatan. Kemudian setelah mereka sampai di daratan Benua Pengadilan Besar, mereka berpisah. Dekan Duan dan wakilnya pergi ke Akademi Dragon Tamer di Benua Pengadilan Besar untuk meminta bantuan kepada mereka. Sedangkan Minglang, Nalingsa, dan Feng Nian pergi ke Sekte Zhu. Dan untuk segera mencapai ibu kota kekaisaran, Minglang dan teman-temannya mengambil resiko, yaitu dengan mengambil jalan pintas melalui kota, di mana kota itu tempat para bandit melakukan jual beli barang curian. Dan ketika mereka melalui gang di kota itu, Feng Nian tanpa sengaja melihat bandit menjual fragmen kristal bintang, yang mana item itu dapat berguna untuk meningkatkan kekuatan naga Minglang, yaitu Xiao Beki. Jadi Feng Nian mencoba bertanya tentang berapa harga item itu kepada para bandit. Tapi para bandit mencoba memeras mereka dengan mengatakan bahwa harganya senilai dengan 100 manik-manik emas. Dan jika mereka tidak memiliki uang sebanyak itu, maka mereka meminta Nalingsa untuk menemani mereka selama beberapa malam. Mendengar hal itu, Nalingsa menjadi kesal dan langsung menggunakan kekuatan Divine Ordinary-nya, yaitu kekuatan yang dapat mewujudkan sesuatu yang ia lukis dengan kekuatan spiritualnya. Para bandit itu pun dapat dikalahkan dengan mudah, dan mereka mendapatkan item fragmen bintang itu dengan hanya membayar 1 keping manik-manik emas. Ini perampokan, mereka cuma ngasih uang secuil. Singkat cerita, setelah mendapatkan beberapa item untuk naga-naga Minglang di luar kota dosa di tengah hutan di malam hari, saat Minglang dan teman-temannya melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba mereka dihadang oleh para bandit, dan 2 diantaranya adalah bandit yang tadi siang ditemui Minglang. Para bandit ini ingin merampok dan membalas perbuatan Nalingsa. Melihat hal itu, Minglang pun langsung menyerang para bandit. Great Black Fang, serang! Naga milik para bandit itu pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh naga Minglang Xiao He Feng. Hal itu bisa terjadi karena sekarang naga Minglang jauh lebih kuat setelah meminum embun suci dan memakan item-item naga. Para bandit itu pun lari ketakutan. Mau kabur. King Zhou bunuh mereka. Tidak, tolong. Tolong biarkan kami pergi, ampuni kami. Kalian menghasilkan uang dengan membunuh. Terlalu banyak noda darah di tangan kalian. Matilah. Minglang pun langsung membunuh para bandit itu. Tetapi di saat bersamaan tiba-tiba datang sekelompok murid dari Sekte Pedang Yosan. Minglang pun merasa bahwa ini sebuah kebetulan, karena Minglang juga ingin pergi ke Sekte Pedang Yosan untuk menemui kakeknya yang merupakan pemimpin dari Sekte Pedang Yosan. Dan Minglang pun juga pernah berlatih di sana ketika Minglang masih kecil. Jadi Minglang merasa senang karena dapat bertemu dengan sesama murid. Tapi tidak dengan sekelompok murid Sekte Pedang Yosan. Mereka tidak percaya pada ucapan Minglang. Hal itu karena mereka telah melihat Minglang membunuh para bandit itu. Mereka mengira sebaliknya, Minglang dan teman-temannya adalah banditnya, dan para bandit adalah korbannya. Sehingga sekarang mereka ingin menangkap Minglang dan teman-temannya. Mereka mulai menyandra Xiao He Feng dan mengancam Minglang agar tidak kabur. Melihat hal itu, Minglang langsung mengeluarkan Xiao Beki dari Spirit Domain dan langsung membekukan para murid dari Sekte Pedang Yosan. Itu naga putih. Aku cukup akrab dengan jalan kembali ke Sekte Pedang Yosan. Jadi aku tidak perlu memperkerjakan beberapa junior dan adik perempuan untuk mengantarku pergi. Minglang pun langsung pergi meninggalkan mereka. Kemudian pada keesokan paginya, sampailah Minglang di kaki gunung Sekte Pedang Yosan. Siapa kau? Tolong beritahu Miaozu. Si Minglang datang berkunjung. Baiklah, aku akan melapor pada senior guru. Kemudian Feng Nian bertanya pada Minglang. Bukankah kamu dulu adalah murid dari Sekte Pedang Yosan? Tapi kenapa dari kemarin murid-murid dari Sekte Pedang Yosan tidak ada yang mengenalimu? Minglang pun menjawab, aku pergi dari sekte ketika aku berusia 15 tahun. Tentu saja setelah bertahun-tahun murid-murid baru tidak mengenaliku. Terus apa senior Miaozu, apa mungkin dia masih mengingatmu? Saud Nalingsa.
Tentu saja, ketika aku masih kecil kami sering berlatih bersama. Dia agak bodoh jadi aku mengajarinya sedikit, jawab Minglang. Tapi murid sekte pedang Yosan yang mendengar ucapan Minglang barusan tidak terima dengan ucapan Minglang. Minglang dianggap lancang karena telah mengatakan senior Myozu bodoh. Mereka pun mulai marah dan hendak menyerang Minglang. Tapi untung di saat bersamaan tiba-tiba senior Myozu datang. Jadi mereka mengurungkan serangan itu dan memberi hormat pada senior Myozu. Su Minglang, adik perempuan. Ternyata benar, senior Myozu adalah junior dari Su Minglang dan dia juga menyukai Minglang. Itu terbukti ketika Minglang dekat dengan Nalingsa, Myozu merasa cemburu. Berhenti membuat masalah. Ayo kita pergi menemui kakek, ucap Minglang. Mereka pun pergi menemui kakek Minglang yang merupakan pemimpin dari sekte pedang Yosan. Dan murid-murid yang tadi meremehkan Minglang terkejut. Tidak hanya para murid yang terkejut, bahkan kakeknya sendiri terkejut melihat Minglang. Hal itu karena rumor yang tersebar di benua pengadilan besar mengatakan bahwa sang jenius perbaikan pedang Su Minglang telah mati. Kakek, aku masih hidup, tapi aku tidak sengaja jatuh ke lisuan. Wah benar, aku bisa mencubitmu. Tapi kenapa kau tidak memiliki basis? Kakek, aku sudah mengalami beberapa hal sebelumnya. Sekarang aku pindah jadi Dragon Tamer. Kemudian setelah mengatakan semuanya, Minglang kemudian juga mengatakan tujuannya datang ke sekte pedang Yosan ini, yaitu ingin meminta bantuan kepada kakeknya agar mengirimkan beberapa master sekte pedang Yosan ke negara bagian kota Zulong. Sebagai langkah awal melindungi negara bagian kota Zulong dari invasi kekuatan asing. Selama Minglang mengurus hak milik negara bagian kota Zulong menjadi milik sekte Zhu. Kakek Minglang pun langsung menuruti permintaan Minglang. Dan setelah itu kakek Minglang meminta semua orang untuk keluar, karena dia ingin berbicara berdua saja dengan Minglang. Dan setelah semuanya pergi, kakeknya bertanya kepada Minglang, kau sekarang telah menjadi Dragon Tamer. Kenapa kamu tidak membawa Divine Ordinary yang kuat untuk melindungimu di perjalanan? Mengapa hanya membawa Dragon Tamer? Itu sangat tidak aman. Apa maksudmu kakek? Nalingsa adalah seorang Divine Ordinary. Aku sudah memastikan dengan melihat sendiri kekuatan sihirnya. Tidak, aku sudah melihatnya sendiri. Dia adalah Dragon Tamer. Dan rananya agak aneh, tidak menentu di tingkat raja. Mendengar hal itu, Minglang pun menjadi penasaran dengan siapa sebenarnya Nalingsa. Karena tidak mungkin manusia di bumi bisa memiliki dua kekuatan sekaligus. Tapi kemudian kakeknya tiba-tiba meminta Minglang untuk tidak terlalu memikirkan tentang hal itu. Kakeknya sekarang meminta Minglang untuk menyelidiki hantu di hutan pedang. Karena belakangan ini ada rumor tentang hantu di hutan pedang. Dan Minglang adalah orang yang paling akrab di daerah sana. Jadi kakeknya meminta Minglang untuk pergi ke sana, menyelidiki tentang hal itu. Minglang pun menerima dan menyetujui permintaan kakeknya itu, dan langsung pergi ke hutan pedang. Kemudian setelah sampai di hutan pedang, Minglang mengingat masa lalunya, di mana kala itu Minglang masih kecil dan dilatih oleh Bibi Xuehan di sini, yang mana latihan itu sangat keras. Minglang disuruh mencabut semua pedang yang ada di hutan pedang, dan kemudian menebaskannya ke udara hingga karat yang ada pada pedang itu hilang karena gesekan dengan udara. Tentu saja hal itu tidak mudah. Tangan Minglang sampai mati rasa dan telapak tangannya pun berdarah. Setiap pedang di sini telah bersamaku dan telah direndam dalam darahku. Semuanya sudah lama sekali. Tiba-tiba semua pedang di sana merespon sapaan Minglang barusan. Pedang-pedang itu mulai berterbangan. Minglang mulai memejamkan matanya. Kemudian pedang-pedang itu dan Minglang mulai menjadi satu kesatuan. Dan tiba-tiba petir menyambar. Dan tepat setelah hilangnya petir itu, pedang roh naga muncul di hadapan Minglang. Ternyata rumor yang mengatakan bahwa di hutan pedang ada hantu itu tidak lain sebenarnya adalah roh pedang yang meninggalkan pedang. Dan kini semua roh pedang telah terintegrasi. Karena selama ini roh pedang telah memilih dan menunggu Minglang. Untuk saat ini hanya lengan Minglang yang mampu dan dapat menahan kekuatan ribuan jiwa pedang pola prasasti ini. Dan sekarang dengan adanya pedang roh naga di tangannya, kekuatan Dewa Minglang telah kembali.
Bahkan sekarang Minglang jauh lebih kuat daripada saat sebelum Minglang kehilangan kekuatan dewanya. Singkat cerita, setelah mendapatkan pedang Ronaga, kini Minglang kembali ke sekte pedang Yaosan. Dan nampaknya di sana sedang terjadi pertarungan antara Nalingsa dan Miao Zhu. Tapi pertarungan ini hanya untuk menjajal kemampuan satu sama lain saja. Miao Zhu pun mulai menyerang lebih dulu, tapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Nalingsa dengan kekuatan sihir Divine Ordinary-nya. Bahkan saat Miao Zhu mengeluarkan seluruh kekuatannya, Miao Zhu tetap saja tidak dapat menandingi Nalingsa. Hal itu karena sebenarnya Nalingsa bukanlah manusia dari bumi, melainkan dia adalah seorang wanita bernama Xinghua, makhluk god mortal dari apostel pengamat bintang. Jadi di alam semesta ini makhluk god mortal tidak hanya ada di benua pengadilan besar, melainkan banyak tempat-tempat lain yang juga dihuni oleh makhluk god mortal. Singkat cerita, pada keesokan harinya Minglang dan teman-temannya pun pergi melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Naga Awan, yang mana tempat itu adalah kampung halaman Minglang. Kemudian setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, kini tibalah Minglang di kerajaan Naga Awan, dan Minglang pun langsung menuju kediaman klan Zhu. Tetapi pada saat Minglang sampai di depan masuk pintu klan Zhu, Minglang dikejutkan dengan adanya upacara pemakaman di sana. Saudara Zhu Yusan, anak angkatku tidak tahu bahwa Zhu Tong adalah anak angkatmu. Aku juga tidak tahu seberapa parah serangan itu, sehingga berujung pada tragedi ini. Untuk alasan itu aku membawa anak angkatku untuk mengaku bersalah. Jika kau bersalah, berlututlah dengan benar. Minglang yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan itu bahwa sepupunya Zhu Tong telah dibunuh oleh klan Zhongling saat kompetisi, langsung menunjukkan sifat aslinya yang dingin dan arogan. Dasar, beraninya kau melakukan penyerangan di sini. Pedang Ronaga, naga milik ayah Inusi itu pun dapat ditebas dengan mudah oleh Minglang. Apa? Siapa kau? Zhu Minglang. Dia adalah putra Zhu Tiangwan, Zhu Minglang yang telah menguasai pedang. Bukankah dia sudah dikabarkan meninggal? Dia ini, saat dia masih anak-anak pernah membuat marah langit. Dia berani memenggal tangan murid kerajaan. Klan Zhongling mungkin sedang mengalami nasib buruk karena sekarang dia berhadapan dengannya. Xiaolang, benarkah itu kamu? Kamu kembali? Xiaolang menyapa paman dan bibi. Zhu Tong itu dia terlalu sampah, jadi dia layak digigit sampai mati oleh nagaku. Dasar bodoh, diam. Ayah, kenapa kau memukulku? Bodoh, diam. Dia itu Zhu Minglang yang terkenal. Bagus, lepaskan aku. Bersujudlah di depan makam Zhu Tong sebanyak 100 kali. Sebelum kau melakukan itu, jangan harap kau bisa pergi. Apa? 100 kali? Apa kau bercanda? Berhenti berbicara omong kosong, cepat lakukan. Bersujudlah lebih keras. Zhu Minglang, ketika kau mengatakan ini di depan umum, apa kau tidak menghargaiku sebagai guru besar klan Zhongling? Paman dan bibiku memiliki 1 putra, sedangkan kamu memiliki 3 putra. Itu artinya kau telah membunuh satu-satunya keturunan paman dan bibiku. Ingat, jika Inusi tidak keluar mengikuti kompetisi besar atau bersembunyi di tempat lain, maka kau sebaiknya persiapkan 2 peti mati untuk kedua putramu. Hoyong pun langsung ketakutan dan pingsan. Tetapi di saat bersamaan dengan hal itu, keluarga kerajaan Nyonya Zhao datang. Dia menegur Minglang karena Minglang bersikap arogan. Apa Anda ingin mendukung keluarga Hao? Lebih baik Anda urungkan niat itu, jika Anda tidak ingin klan Zhao menyusul pemakaman bulan ini. Kau. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Untuk part selanjutnya kita lanjut di next video. See you next time.